Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlin Siswanto, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Nusa Tenggara, Kupang. Pada hari ini Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2021 pada kelas 6 tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran kelas 6 tema 5 wirausaha subtema 2 usaha di sekitar kita. Pembelajaran 1. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Rizky Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah berusaha mudah-mudahan untuk memupuk rasa nasional kita, bisa menyanyikan lagu wajib kita bersama-sama ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Kalian perhatikan saja. Yang pertama, dengan menyimak video tentang wirausaha di sekitar kita, peserta didik dengan bimbingan guru mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang berasal dari dalam dan luar negeri yang digunakan dalam kegiatan usaha di lingkungan sekitar ya. Kemudian melalui diskusi mengenai sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku oleh usaha di sekitar tempat tinggalnya, peserta didik dengan bimbingan guru mampu memilah-milah komoditas yang diekspor dan impor oleh Indonesia, khususnya dengan sesama negara ASEAN, dengan tepat melalui game edukasi di Worldwall. Kemudian setelah memainkan game edukasi, peserta didik dengan bimbingan guru membuat tabel tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia di lingkup ASEAN dengan benar.
Setelah berdiskusi dan mencermati informasi dari slide PowerPoint bersama guru, peserta didik mampu memisahkan komoditas ekspor dan impor yang termasuk benda-benda magnetis dan non-magnetis dengan tepat. Setelah berdiskusi dengan bimbingan guru, peserta didik mampu membuat tabel benda-benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, coba kalian perhatikan gambar. Ada gambar apa di sini? Ya. Ada orang membuat roti, membuat kue ya. Ini namanya usaha, wirausaha membuat roti atau kue. Terbuat dari apa si roti ini? Tepung, ya, tepung terigu. Itu merupakan bahan baku utama untuk membuat roti. Ya. Tepung ini kalian tahu didapat dari mana? Dalam negeri atau luar negeri menurut kalian? Luar negeri. Ya. Nah sekarang kita amati bersama-sama video yang ada di sini. Ada usaha apa saja pada video tersebut? Kalian amati dan cermati ada usaha apa saja ya. Dan bahan baku atau komponen utama dari usaha itu apa? Coba kalian perhatikan. Kopi beneran guys. Nama kopinya kopi Made Kopi. Jadi langsung aja kita mau siapa namanya dulu. Halo nih pagi. Jualan kopi ya dia. Kopi apa aja nih? Kopi robusta sama arabica. Apa bedanya? Kalau yang robusta baik. Kalau yang arabica lebih asam. Kalian perhatikan ya. Jadi di sini yang spesial bukan kopi bubuk ya, bukan kopi saset bubuk itu ya. Di sini kopinya ini ada kopi biji semua, robusta, arabica lengkap. Tinggal kita beli selera kita guys. Ini semua kopinya ini sudah di roasting semua. Tinggal di blender manual di sini, kemudian diseduh dengan air hangat. C11, C21 ini lengkap ya. Terus ada apa lagi? Ini batik diakini sebagai budaya asli di Indonesia. Indonesia memiliki beragam indikasi. Batik Kediri. Seorang pengusaha batik kontemporer asal Kediri, Provinsi Sumatera, mampu menjual konsep hingga ratusan juta bulan. Keesokan, batik asli ini berawal dari coba-coba. Usaha batik di dusun banyak jauh desa-desu karena penampilan pendidikan Kediri ini tidak hanya disuka oleh masyarakat saja, namun juga banyak dipesan pengusaha batik dari negara di antaranya China, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Ya. Kita tadi sudah melihat video.
kalian sudah mengamati sebuah video. Ada berapa usaha di video tadi? 4. Yang pertama apa? Usaha kopi. Yang kedua? Dealer motor. Yang ketiga? Toko HP. Yang keempat? Batik. Nah, dari 4 usaha tadi, kalau kopi itu bahan bakunya dari dalam apa luar negeri? Dalam negeri, ya. Berarti tidak harus kita impor dari luar negeri. Kemudian yang kedua tadi apa? Dealer motor. Itu dari luar negeri apa dalam negeri? Luar negeri, berarti kita harus impor. Kemudian yang ketiga, usaha apa tadi? HP. Nah, HP itu kita dapat dari mana? Dalam negeri apa luar negeri? Dari luar negeri. Kita juga harus impor. Kemudian yang terakhir, usaha batik. Itu dari dalam negeri atau luar negeri? Ya, dalam negeri. Nah, usaha-usaha ini ada di sekitar kita ya. Kita sering lihat kan? Counter HP, kemudian dealer motor, tukang kopi, kemudian tukang kain, batik itu ada di sekitar kita. Nah, bahan bakunya itu ada yang diimpor, ada yang tidak ya. Kenapa ada yang diimpor? Karena kita Indonesia belum mampu menciptakan atau membuat sendiri. Atau kita sudah bisa membuat sendiri tapi kualitasnya masih kurang bagus. Jadi kita perlu mengimpor dari luar negeri. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan tentang usaha-usaha ini? Nah, ini tadi kita sudah mengamati usaha-usaha. Nah, usaha-usaha tersebut ada yang bahan bakunya berasal dari luar negeri, ada juga yang dari dalam negeri. Kalau yang ada di tabel ini adalah komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ekspor itu kita jual ke luar negeri, impor itu kita beli dari luar negeri. Nah, ini kita punya produk unggulan ya. Indonesia itu negara yang banyak hasil tambang, hasil perkebunan, itu menjadi komponen utama yang diekspor ke luar negeri. Tapi Indonesia juga punya keterbatasan ya, tidak bisa menghasilkan barang-barang lain, sehingga dia harus impor dari luar negeri. Nah, ini contohnya kita lihat. Yang pertama adalah batik, kemudian batu bara ya, terus kayu lapis, nah, ini adalah barang-barang yang kita kirim, kita jual, kita ekspor ke luar negeri ya. Ini andalan nih, andalan Indonesia untuk dijual ke luar negeri. Nah, setiap negara punya keterbatasannya ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus mengimpor atau membeli dari luar negeri. Nah, ini adalah komoditas impor, barang-barang yang kita beli dari luar negeri. Apa saja yang pertama? Tepung terigu, terus mentega, dalam bermotor, beras. Ya, ini adalah barang-barang yang tidak bisa kita penuhi sendiri. Kita tidak bisa menghasilkan ini nih. Akhirnya kita impor dari luar negeri. Ini tidak hanya Indonesia ya, semua negara pasti dia melakukan ekspor dan melakukan impor karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Seperti kamu ya. Kamu misalkan mau makan. Ya, mau makan. Di rumah cuma ada telur. Sedangkan kamu mau makan ayam. Apakah nunggu telurnya menetas jadi ayam? Enggak kan? Nah, apa yang kamu lakukan kalau mau makan ayam? Beli. Ya. Seperti itu. Jadi negara itu seperti orang. Ketika kita mau sesuatu, kita nggak bisa bikin sendiri. Kita harus beli. Ya. Kita pengen martabak, kita beli martabak. Ya. Itu namanya ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ya, di sini ada teks bacaan, ekspor batik terus meningkat. Nah, batik ini merupakan
komoditas andalan Indonesia karena merupakan warisan budaya yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Ini sudah diakui oleh UNESCO kalau batik itu milik Indonesia. Jadi sangat membuat orang-orang luar negeri itu tertarik. Kenapa? Karena coraknya bagus, ya, indah, dibuatnya juga satu-satu ditulis, kalau batik tulis ya satu-satu, jadi kualitasnya juga terjamin. Coba satu orang anak maju ke depan untuk membaca. Eja, maju ke depan, Ja. Sini, Ja, berdiri sini. Baca yang keras. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai USD 1,5 sekitar rupiah 22,07 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Yang keras. produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada Januari April 2015 nilai ekspor mencapai USD 81,8 juta sekitar rupiah 1,2 triliun. Ekspor pada 2011 mencapai USD 340 juta sekitar rupiah 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2012. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Ya, terima kasih. Duduk, kasih tepuk tangan untuk Reza. Ya, di sini dijelaskan bahwa ekspor batik itu terus meningkat. Ya, ini sangat luar biasa ya. Yang tadinya itu hanya 1,8 juta US dollar atau 1,2 triliun. Itu naik ya sampai 5 triliun nih rupiah, 5 triliun rupiah. Ini diekspornya kemana? Ke negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Terus selain itu juga negara Amerika, Eropa, dan Australia. Hampir ke seluruh dunia. Ini luar biasa. Nah, ini merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Jadi kita patut bangga karena kita tidak hanya bisa impor, tapi kita juga bisa ekspor ya. Lanjut. Nah, benda-benda tadi, komoditas-komoditas ekspor dan impor itu ada yang termasuk benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Bahan-bahan magnetik memiliki kekuatan menempel yang berbeda-beda. Kebanyakan bahan ini adalah logam. Jadi kalau misalkan terbuat dari logam, hampir dipastikan benda itu adalah benda magnetik, ya, mengandung magnet, bisa menempel kepada magnet. Kemudian benda non-magnetik adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetik tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet, sehingga biasanya hanya menjadi pembungkus untuk alat-alat yang berhubungan dengan magnet. Contohnya plastik, kain, ya, karet, kayu, itu tidak mengandung unsur magnet. Jadi disebutnya benda non-magnetik. Paham ya? Sekarang kita amati. Nah, ini ada komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri. Ada apa saja ini? Tembaga. Ya. Ada contoh 5 di sini, benda yang termasuk magnetik dan non-magnetik. Yang magnetik mana contohnya? Tembaga dan nikel karena terbuat dari logam. Yang non-magnetik, minyak kelapa sawit, kopi, dan batik. Paham? Jadi kalau dia menempel itu magnetik, kalau tidak menempel dia non-magnetik. Nah, ini contoh dari komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, ini ada contoh lagi komoditas impor Indonesia dari luar negeri. Apa saja ini?
motor, makanan kaleng, kereta api, kain wol, mentega. Yang termasuk benda magnetik yang mana? Sepeda motor, makanan kaleng, kereta api. Yang non magnetik, kain wol, mentega. Ya, paham ya? Yang termasuk benda magnetik dan non magnetik. Ini ada di sekitar kita benda magnetik dan non magnetik. Ya, sekarang biar kalian tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Ikuti gerakan yang ada di video. Ikutin gerakannya. Ikuti gerakannya. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Sudah di kelompoknya masing-masing? Ya, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 2 LKPD ya, LKPD 1 dan LKPD 2. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan LKPD-nya, kerjasama dengan kelompok. Nanti sebelumnya kalian akan memainkan dulu game edukasi ya. Nanti sebelumnya kamu akan memainkan dulu game edukasi. Bapak bagikan dulu. Udah dapat semua? Ini LKPD yang pertama ya. Judulnya Komoditas Ekspor dan Impor. Sebelum kalian mengisi LKPD itu, kalian akan memainkan game dulu. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu ya, perhatikan. Untuk gamenya, nanti kalian masuk ke website virtual, masukkan kodenya. Ya, nanti cara mainnya adalah seperti ini. Nah, di sini nanti kalian tulis dulu nama masing-masing. Star ya. Nah, star. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai, loadingnya.
Nah, nanti akan muncul seperti ini judulnya. Samakan. Komoditas ekspor impor. Sama nggak judulnya? Sama? Yang tampil di tablet kamu juga sama? Nanti setelah itu kamu start. Jangan dulu di start ya. Bapak akan menjelaskan dulu cara mainnya. Ya. Nah, nanti di sini akan muncul gambar. Akan muncul gambar komoditas ya, di sini ada muncul gambar komoditas. Nanti kamu pindahkan, perhatikan dulu cara mainkannya ya. Contoh, ada komoditas ekspor dan impor. Kopi termasuk kemana? Ekspor ya, karena diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Kita pindahkan ke ekspor. Bisa? Kemudian alat elektronik impor. Kita masukkan ke impor. Bisa? Kemudian sisanya kalian masukkan sesuai dengan kotaknya masing-masing, ekspor dan impor. Silakan. Nanti kalau sudah dimasuk-masukkan, kalian submit. Sudah disubmit? Nah, nanti akan muncul hasilnya tuh di situ. Skornya 10/10 berarti betul semua ya. Ya, kalau sudah disubmit. Ya, kalau sudah disubmit, nanti muncul skornya. Sudah gamenya sudah? Ya. Coba Bapak tanya lagi sekali lagi, yang betul semua acungkan tangannya. Ya. Yang salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5. Ya, oke. Sekarang untuk supaya kita melanjut ke diskusi mengerjakan KPD, sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ya sekarang kalian duduk lagi sesuai dengan kelompoknya. Ya. Tadi Bapak sudah bagikan LKPD-nya ya. Berdasarkan game yang tadi kamu kerjakan, kamu pindahkan ke sini. Tulis di sini jenis barangnya apa saja, bebas ya. Yang penting ada yang komoditas ekspor dan impor. Ditulis kalau sudah. Ya, kalau sudah. Ya, ditulis di sini jenis barangnya apa saja. Kemudian termasuk ke ekspor atau impor. Ya, termasuk ke ekspor atau impor. Silakan dikerjakan. Ya, tulis aja nama kamu. Ya, yang lainnya perhatikan dulu. Jawaban dari kelompok 1. Jenis barangnya apa yang pertama? Kopi. Termasuk apa? Ekspor. Betul? Kemudian yang kedua? Batik. Batik termasuk ekspor. Betul? Yang ketiga? Handphone. Handphone termasuk impor. Betul? Yang kelima? Keempat ya nikel. Nikel termasuk ekspor. Betul? Kelima, susu termasuk impor. Betul?
Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi adalah benda-benda yang termasuk ke dalam komoditas ekspor dan impor. Ya, kalian sudah menyelesaikan LKPD yang pertama. Sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua. Ya, kita lanjut ke LKPD yang kedua. Ya, ini LKPD yang kedua itu tentang benda magnetik dan non-magnetik. Seperti biasa kamu tulis benda-bendanya ya, 5 benda dari game yang tadi. Kemudian kalian checklist apakah dia termasuk benda magnetis atau non-magnetis. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, dari kelompok 3, 1 orang maju ke depan. Kemudian nanti dari kelompok 1 dan 2 mengkoreksi jawabannya betul atau salah. Dari kelompok 3 siapa tadi perwakilannya? Ya, Nay, maju Nay. Sini Nay. Ya, yang lain kelompok 1 dan kelompok 2 perhatikan ya. Ya, Nay. Komoditas ekspor impornya apa saja? Yang pertama, Kopi. kopi termasuk magnetik atau non-magnetik? Magnetik. Betul? Kedua, nikel, magnetik atau non-magnetik? Betul? Nomor 3, tembaga, magnetik atau non-magnetik? Ya. Keempat, batik, magnetik atau non-magnetik? Non-magnetik. 5, besi, magnetik atau non-magnetik? Magnetik. Betul semua ya? Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita sampai di kegiatan penutup. Apa yang telah kita pelajari tadi? Yang pertama apa? Komoditas ekspor dan impor. Contoh yang diekspor oleh Indonesia apa saja? Batik, kopi, ya, kelapa sawit, tembaga, ya, nikel. Itu contoh komoditas ekspor Indonesia. Kalau impornya apa yang diimpor oleh Indonesia dari luar negeri? Alat berat, apalagi? Susu, mentega, apalagi? Ya, apalagi? Wol, kendaraan bermotor. Nah, itu ya. Jadi kita ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Akhirnya kita juga harus mengimpor dari luar negeri. Kemudian benda magnetik dan non-magnetik ini. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi pembelajaran. Nanti kita mengerjakannya di aplikasi Quizizz.
Ya, kita lihat hasilnya untuk pertama Rizky, tepuk tangan. Kedua Nawia, tepuk tangan. Ketiga Naila, tepuk tangan. Ya, itu 3 posisi tertinggi. Nih, ya, Rizky, kemudian itu aja. Pulang mari kita baca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.